7. Balasan untuk Yani-chan. Kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Namun, karena kamu mencintaiku, maka aku akan menerimamu jadi kekasihku. Deru kendaraan memenuhi jalanan kota Yogyakarta, termasuk mobil inventaris yang kuterima dari kantor. Kulajukan mobil ini dengan pelan menyusuri jalanan. Di sebelahku duduk seorang perempuan bertumbuh gemuk yang gak lain adalah Mini Aulia. Gak nyangka kalau Mbak Min bisa nyetir, mana buka kursus lagi. Keren deh, ucapku saat menyetir ditemani Mbak Minul. Mbak Minul adalah panggilan mesraku kepada perempuan bernama Mini Aulia itu. Oh, itu jadi ngecek atau muji? Dia malah terkesan sewot. Ya Allah Mbak, aku itu lagi kagum loh. Aku sedikit melirik padanya. Ya wis, lihat depan nyetirnya. Aku menuruti yang Mbak Minul katakan. Lumayan juga ya punya teman baik. Baru sadar kalau rezeki itu bukan cuma berbentuk uang. Punya teman sebaik Mbak Minul juga rezeki yang tak terduga. Bayar indekos patungan, diajarin nyetir, cuma bayar dengan nganterin dia belanja buat jualan online shopnya. Hari ini, aku merasa sangat banyak yang Allah limpahkan kepadaku. Pertama, Mas Derana mengomentari foto yang aku unggah di laman Facebook. 2, dapat inventaris mobil. Kerjanya jalan-jalan sambil ngecek toko. Dapat kursus gratis lagi. Nikmat mana lagi yang bisa aku dustakan? Yan, Mbak Minul tiba-tiba mau manggilku. Apa Mbak? Aku lagi nyetir loh, jangan ganggu atuh. Protesku pura-pura profesional. Itu HP-mu bunyi, ada yang telepon kali. Ucapnya memperingatkanku. Iya baru sadar. Minggirin dulu, baru angkat. Lagi-lagi dia memperingatkanku. Aku pun bergegas menepikan mobil ke salah satu toko Betamart yang kebetulan berada di dekat sini. Ternyata bukan telepon, melainkan video call. Tapi siapa yang video call ke aku? Jarang banget. Aku dan Mbak Minul turun dari mobil. Dia masuk ke toko. Sementara aku duduk di teras depan dan menekan tombol hijau di layar. Di seberang sana terlihat sebuah lukisan yang didominasi warna biru laut dengan tumbuhan dan seorang perempuan berambut panjang berwarna merah muda sedang berenang. Rambutnya warna merah. Siapa sih ya? Sebelah kanan juga ada pasir pantai dengan beberapa nyiur yang menghiasi. Pasirnya yang putih membuatku mengingatkan ke pantai Krapyak yang berpasir putih, atau lebih tepatnya adalah remukan karang dan kerang laut. Bagus sekali. Namun, ada satu lagi yang membuatku sempat terpaku. Sebait puisi yang sepertinya aku kenali. Tetapi, aku tidak mau menduga itu. Siapa tahu hanya mirip saja. Sedangkan, aku sendiri tak hafal setiap kata yang ada di puisi yang kutulis. Assalamualaikum. Akhirnya, aku memberanikan diri untuk bersuara. Sekarang, aku sudah duduk di kursi depan toko. Waalaikumsalam, Yani Chandrawati. Suara itu serak dan berat. Seperti kenal, atau hanya aku saja yang terlalu terbayang-bayang. Tapi, kenapa dia tahu namaku? Kamu siapa? Tanyaku pelan. Kau lupa dengan suaraku? Udah jangan main teka-teki. Aku gak punya banyak waktu. Aku kerja. Kesal juga meladeni orang yang membalas pertanyaan dengan pertanyaan. Cie, marah cie, katanya lagi. Dek, kata-kata itu mengejek dengan nada datar. Mungkinkah itu Mas Derana? Mungkinkah? Mas Der, tanyaku mencoba memastikan keraguan. Yuhu,
akhirnya kamu mengenaliku? Jawabnya lalu muncul di layar ponsel. Dia menggunakan kaos putih yang dipadu dengan kemeja kotak-kotak. Seperti biasa, rambut gondrongnya diikat berantakan ke belakang. Wah, Mas Den, akhirnya. Apakah Yani menunggu Derana? Katanya. Mungkin sudah menjadi kebiasaannya berbicara dengan gaya sok kegantengan. Ya, meskipun dia ganteng. Pakai nanya lagi, ya nungguin lah. Siang malam aku nunggu loh. Ya elah Yani, baru juga kemarin. Oh ya, kamu jadi joget gak di perempatan? Tanyanya. Kan gak viral mas, ya gak joget lah. Aku mencoba mengelak. Aku tuh sebenarnya mau ngomongin masa depan sama kamu. Hah? Masa depan? Astagfirullah, gugup sekali. Masa depan apa yang dia mau bicarakan? Apakah tiba-tiba dia mau mengajakku menikah? Atau mengajak kolaborasi menulis? Mengapa aku malah menduga-duga? Astaga, kebiasaan. Yan, seruannya membuatku kaget. Dalam mas, gimana jawabanmu? Hah? Jawaban? Jawaban apa? Tanyaku kebingungan. Ya ampun Yani, Derana dari tadi tanya, secinta apa kamu sama Derana? Oh itu, Yani sangat mencintai Derana. Jika tak bisa bersamamu dalam dunia nyata, aku masih bisa memilikimu meski hanya dalam angan semata. Yani Chandra, mending kamu nanti ke rumah Kiai. Siapa tahu kamu emang kerasukan jin dan perlu dirokyah. Hi Mas Den, jangan gitu. Saat aku sedang kesal dengan Mas Derana karena dia terus saja mengejekku, tiba-tiba Mbak Minul datang dan menambah kekesalanku. Yani, sebenarnya kamu tuh cocok sama Mas Deranamu itu. Kalian itu sama-sama aneh. Ucap perempuan gembul itu sambil menjilat es krim dengan santainya. Mbak Minul ganggu baik. Hush, ngalih. Mbak Minul pun sedikit bergeser, meski dia pasti masih mendengar pembicaraan kami. Jaraknya saja tak sampai 5 meter. Yani, aku memintamu untuk menjadi kekasihku dan lukisan ini Derana persembahkan untukmu. Kamu suka? Kata Derana di ujung ponsel. Kufokuskan pandangan ke layar ponsel. Lebih fokus dari sebelumnya. Berarti benar, jika lukisan itu yang dipersembahkan untukku, berarti itu adalah puisi yang aku tulis. Wajahku kenapa tiba-tiba panas, kupingku juga. Astagfirullah, kenapa ini? Bu, minum dulu. Tiba-tiba salah seorang pegawai toko menyodorkan sebotol minuman dingin. Aku segera menenggaknya setengah. Di layar ponsel terlihat sekali wajahku sedikit memerah. Ibu mau makan siang? Tanya pegawai yang tadi di sebelahku. Aku belum nikah kok dipanggil ibu, panggil kakak. Udah sana, pungkasku ketus. Gimana ya nih? Gimana apanya? Aku mau, tapi apa nanti aku sanggup menahan kesakitan yang teramat dalam saat tahu yang ada di hatimu bukan hanya aku? Mas, aku memang mencintaimu, tapi aku akan berusaha menahan, karena kamu pun senang menggoda perempuan lain. Saat ini saja, aku terkadang cemburu. Apalagi nanti, jika kamu telah menjadi milikku. Ucapku lirih. Aku akan berhenti merayu selainmu. Ucapannya terdengar sangat mantap. Tapi, apa benar secepat itu Mas Derana mencintaiku? Aku meragukannya, Mas. Kami terdiam sejenak. Lalu, dia menjawab lagi. Kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Shh. Wis, ora usah ikut-ikutan jadi Dilan. Protesku sebal karena dia gak kreatif banget. Bukan,
Bukan gitu. Kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Namun, karena kamu mencintaiku, maka aku akan menerimamu jadi kekasihku. Kata Pak Buang, witing tresno jalaran soko kulino. Sekarang, aku akan mencobanya. Aku sedikit mencerna ucapannya, kemudian menjawab, "Oh, gitu ya. Ya sudah, silakan coba lagi lain waktu. Siapa tahu aku berubah pikiran. Mas Dar tahu kan harus cari aku di mana? Kalau Mas udah cinta dan sayang sama aku, datang aja ke sini. Pasti di saat itu aku akan masih mencintaimu, bahkan lebih mencintaimu dari sebelumnya. Assalamualaikum." Tanpa mendengar jawabannya, aku langsung mematikan panggilan. Menyebalkan sekali jika harus jadi kelinci percobaan. Aku cinta beneran. Kalau dia cuma buat mainan, aku yang rugi nantinya. Enak aja. Aku bangkit dari duduk dan masuk ke toko Betamart. Menyisir setiap sudut di gudangnya adalah hal pertama yang aku lakukan. Setelah itu, mengecek absensi, cross-check barang. Sebal. Gak ada yang bisa dibuat jadi bahan pelampiasan kekesalanku. Semua data dan barang cocok. Pengaturan presensi juga bagus. Padahal aku lagi pengen marah-marah. Mbak ini korwil baru ya? Tanya salah seorang karyawan di sini. Ya, emangnya kenapa? Jawabku penasaran. Nggak apa mbak, tanya aja. Oh ya, kepala toko mana? Tanyaku lagi. Oh, mungkin bentar lagi mbak, soalnya beliau shift sore, kata karyawan lain. Oke, tadi mana yang nawarin makan? Kebetulan saya lapar. Mbak duduk dulu ya di belakang, nanti diantar. Weh, masuk gak ngajak-ngajak, aku lo nyariin kukira kemana. Tiba-tiba Mbak Minul menepuk pundak saat aku berjalan ke belakang, ke gudang tepatnya. Iya, saking keselnya sama Derana, aku jadi lupa kesininya sama Mbak Minul. Hehe, maaf ya. Kami pun berjalan ke belakang dan duduk lesehan di teras sambil mengobrolkan soal Derana tadi. Jadi tambah kesel aja deh. Saat aku dan Mbak Minul mengobrol, notifikasi Facebook berbunyi lagi. Mengganggu sekali, tapi aku penasaran. Isinya begini. Ku persembahkan sebuah goresan tangan. Bukan puisi kali ini, namun lukisan dari kuas yang akan mewarnai hidupmu. Derana Kim. Dia mengunggah foto lukisannya yang tadi dengan caption meresahkan hatiku. Dia benar-benar ingin aku jadi kekasihnya, atau entahlah. Selamat siang kak, saya kepala toko di sini. Iya, ini makan siang kakak dan temannya. Aku menoleh saat sebuah suara terdengar. Wah, cogan. Tubuhnya tinggi, kulit putih, hidung mancung, rambutnya cepak rapi. Matanya yang sedikit sipit, bibirnya pun merona, persis opa Korea. Kak, tadi kakak nyari saya. Pertanyaannya membangunkan aku dari membayangkannya. Kalau dekat cogan gini jadi lupa aku sama Derana. Iya, jawabku langsung menetralisir pandangan kemudian berdiri. Ada apa kak? Tanyanya lagi. Cuma mau tanya keadaan toko, sama cek barang apa yang laris. Tapi stoknya kosong, nanti bisa ditambahin. Lelaki yang mengaku sebagai kepala toko itu menjelaskan semua yang aku inginkan. Sementara aku mendengarkannya sambil makan siang. Dan di sebelahku, Mbak Minul masih fokus memperhatikan cogan yang lagi ngomong dengan mata berbinar. Lelaki yang di hadapan kami ini emang ganteng. Part 8. Bukan trio macan. Meski kamu bukan trio macan, tapi kamu mampu mengiwak peyekan hatiku.
Aku masih mengaguminya. Entah itu kemarin, sekarang, atau nanti. Tak peduli jika dia memiliki banyak wanita di luar sana. Aku pun tak terlalu berharap untuk bersamanya. Bagiku, bisa mengenalnya saja sudah membuatku cukup bahagia dan bangga. Namun, saat dia memintaku jadi kekasihnya, aku ragu. Benarkah? Secepat itu? Aku sangat ragu. Meskipun itu adalah keinginanku sejak dulu. Aku masih terus membalas pesannya, mencari 1000 alasan untuk bisa terus berkirim pesan. Saling berbalas kata-kata, cerita, dan syair indah di lini masa. Namun, masih ada saja yang mengganjal di hati ini. Entah apa itu. Aku masih belum mengetahuinya. Mbak Min, kira-kira kata Derana itu benar nggak ya? Dia itu beneran suka nggak ya sama aku? Tanyaku pada Mbak Minul yang sedang mempersiapkan dagangannya. Lah, ya mana aku tahu ya nih. Bentar. Kalian belum jadian? Dia sepertinya sangat terkejut. Belum. Ya udah, jadian aja. Urusan jodoh mah biar Tuhan yang ngatur. Sekarang kamu nikmati aja hidup, kerja, kuliah, cinta orang tua. Gimana? Aku bener kan? Iya sih mbak. Tapi aku masih bingung nih. Gak usah bingung, jadian dulu. Terus doa biar dijodohkan. Derana kan ganteng, terkenal. Kamu juga cinta kan sama dia? Jangan sampai nyesel karena Derana diembat cewek lain. Ingat, awal perjuanganmu kesini demi Derana bukan? Sekarang jangan sampai disia-siain. Udah lebih dari sebulan kenal. Bagiku cukuplah buat kamu mengenal lebih dalam. Papar Mbak Minul menasihatiku. Sementara aku masih diam, terus menimbang keyakinan dan memantapkan pendirian. Semoga kali ini pilihanku benar seperti biasanya. Kurai ponsel di atas bantal dan segera mencari nama Derana untuk menghubunginya. Assalamualaikum mas, ucapku saat dia mengangkat panggilan video dariku. Waalaikumsalam Dek Chan. Dek Chan? Tanyaku kebingungan. Yaps, Dek Chan. Panggilan sayangnya mas buat kamu. Artinya dedek cantik kan? Tanyaku penuh harapan. Dih, ngarep. Mas, aku mulai kesal. Iya, kalau kamu maunya gitu. Iya kan, gak ikhlas nih. Aku merungut. Kok gak ikhlas piye toh Dek Chan? Oh ya, sekarang tanggal 20 ya, PMS kimsti. Wis lah angel. Pas gak PMS saya aku salah terus kok, apalagi pas PMS. Mas, terus kayak ngono. Aku mulai merajuk. Astaga, salah maning, ucap Mas Derana sambil menepuk dahinya. Kalian ini kalau teleponan kenapa gak ada romantis-romantisnya sih? Malah ribut terus. Jadian juga belum, tapi ribut terus tiap hari. Seru Mbak Minul yang masih sibuk mengemas dan menempeli label. Biar ada seninya mbak, cetus Mas Derana sambil terkekeh. Mas, aku mau ngomong sama kamu, ucapku pelan. Bukannya dari tadi udah ngomong, Ya udah, ngomong deh ngomong. Mas Deranamu yang ganteng ini siap mendengarkan. Apa kesempatan jadi kekasihmu masih terbuka? Tanyaku pelan. Bahkan lebih pelan dari sebelumnya. Apa? Duh, tumbenan suaramu kecil banget. Padahal volume udah full nih. Kerasin dikit dong. Protesnya. Aku cinta sama Derana.
Jika masih bisa, aku bersedia jadi kekasih Derana untuk selamanya. Suaraku cukup rantang kali ini. Nah, gini dong Dek Chan. Aku suka kamu karena cintamu beda. Aku suka kamu yang agresif dan penuh energi. Bukan kamu yang jual mahal dan malu-malu. Jika cinta, akui saja. Ya, Yani cinta Derana, ucapku sambil tersenyum. Derana juga. Sejenak, kami terdiam dan saling pandang. Ah, sial. Kumisnya membuatku gagal fokus. Senyumnya itu sangat manis. Sesekali dia menyipak rambutnya yang panjang, hampir sama dengan rambutku. Dek, woi, iya mas, kenapa? Iki loh, masmu di sini malah ngelamun, kebiasaan banget, protesnya. Iya mas, masih nggak percaya aja aku rasanya. Mas mau kasih sesuatu buat kamu. Apa? Tanya aku penasaran. Nama asli mas bukan Derana, jawabnya sambil mengepulkan asap rokok. Terus siapa? Aku pun masih penasaran. Kukuh, singkatnya. Kukuh doang? Enggak. Kukuh Iqbal Mahendra. Namanya keren, tapi kok jadi Derana Kim? Tanyaku semakin penasaran. Besok aja kalau ketemu mas ceritain. Sekarang udah malam. Kalau diceritain nanti takutnya sampai pagi. Aku pun tersenyum dan mengangguk. Mungkin asbabun nusulnya sangat panjang. Ah elah, dah kayak apaan pakai asbabun nusul segala. Mungkin latar belakang dari nama itu sangat bersejarah dan panjang. Dia terus memaparkan tentang dirinya, mulai dari riwayat percintaannya yang terakhir tragis dan mengenaskan karena fitnah seseorang. Air mataku rasanya tak mampu dibendung. Sekejam itulah fitnah. Sekarang aku baru tahu jika dia adalah seorang duda, meskipun belum memiliki anak. Sudah 10 tahun lebih dia berpisah dari istrinya. Pantas saja dia senang menggoda perempuan. Sepertinya bukan karena playboy, hanya saja dia kesepian. Kau mau bertemu lagi? Hah? Bertemu siapa? Tanyaku kebingungan. Kau mau bertemu aku lagi, Chan? Tanyanya setelah aku meminta mengulang. Iyalah mas, masa gak mau ketemu sama Mas Der? Aku masih boleh kan panggil Mas Der? Kenapa gak manggil sayang aja? Dia mengernyitkan dahinya. Iya deh sayang. Sekarang ceritakan tentang dirimu, Chan. Cerita apa? Di hidupku tidak ada yang istimewa selain bertemu denganmu, mas. Hidupku hanya tentang menulis, kerja, orang tua, dan mengagumimu. Tidak ada yang lain. Sudah sejak kapan kamu mengagumi mas? Tanyanya lagi. Aku mengagumi Mas Derana sudah lama. Semua berawal saat aku iseng-iseng cari cerbung di Facebook. Dan terpampanglah nama Derana Kim dengan banyak cerbungnya yang berderet. Seakan terkena pelet, saat membaca bab pertama aku langsung menyukai karyanya. Aku masih ingat cerita pertama yang aku baca berjudul Tentang Kamu dan Rindu. Saat itu, aku merasa dibawa masuk dalam cerita. Apalagi ditambah dengan puisi dengan diksi indah tingkat dewa. Seketika, aku jatuh ke pelukan aksaranya. Aku jatuh cinta sebelum tahu bagaimana wajahnya. Ini bisa dibilang jatuh cinta pada diksi pertama. Ya, aku menyadari kalau aku memang semesona itu, ujarnya sambil mengibas rambut
yang tergerai selepas aku bercerita. Astagfirullah, kamu udah kayak trio macan aja deh, hi. Pakai kibas-kibas rambut segala. Iyalah, mas kan emang udah mengiwak payakan hatimu. Hah? Apa? Aneh banget. Kalau gitu, aku nyanyikan lagu lain saja. Bukan iwak payak, tapi yang lain. Lagu trio macan. Tanya aku kebingungan. Enak aja. Lalu, lagu apa? Aku pun bertanya lagi. Dia menjawab dengan sebuah lagu yang sangat merdu. Haruskah ku ulangi lagi kata cintaku padamu untuk yakinkan hatimu? Masihkah terlintas di dada keraguanmu itu? Susahkan hatimu. Dia terus bernyanyi. Suaranya mirip sekali dengan Iwan Fals, meskipun dia tengah menyanyikan lagu Dewa 19. Keren, sudah ganteng, pintar menulis cerita, mahir berpuisi, lihai melukis, suaranya pun merdu, nyaris sempurna. Aku hanya perlu memastikan apakah dia benar-benar mencintai dan menyayangiku, lalu mencari bukti jika dia sudah tidak lagi mencari perempuan lain dan merayunya selain aku. Satu lagi, aku juga harus memastikan jika dia adalah seorang muslim yang taat. Saat itu, dia adalah lelaki yang memang nyaris sempurna, lelaki idaman semua wanita, dan aku akan beruntung jika bisa menjadi miliknya. Nah, segini dulu ya kisah Yani-chan sama Dara Nakim kali ini. Nanti ketemu aku lagi di video selanjutnya. Masih cukup panjang perjuangan Yani-chan sama Dara Nakim, jadi jangan lewatkan dengan tekan subscribe dan bunyiin loncengnya biar kalian gak kelewatan kalau aku upload video baru tentang mereka berdua. Sekian, sampai jumpa, sampai bertemu kembali.